Halo, kembali lagi di program Jelajah Desa Milangkori. Entah kenapa saya dan tim saya kok rasanya ingin kembali lagi ke pintu rumahnya Mbah Darmo. Apa yang kita rasakan sama sekali kita juga tidak menyadari itu. Maka kita sapa lagi Mbah Darmo di episode kali ini. Halo, selamat sore Mbah Darmo. Selamat sore, kanthi salam rahayu, rahayu lijeng ing sambikala, mugia Gusti tansah ngijabahi. Amin. Mbah Darmo, jangan bosan-bosan ya karena kita selalu bertamu di rumahnya Mbah Darmo sini. Ini kalau saya lihat, waduh, ganteng banget Mbah Darmo sore ini. Alhamdulillah, yang penting bukan tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Falsafah kami gini, istilahnya madep panditan, menjadi orang yang lebih tua, gitu. Tua, istilahnya bukan tua. Tua itu tua dari hal-hal yang lainnya, dari buruk menjadi baik dan akan bisa membimbing dan membina, gitu. Begitu, oke. Sebelum kita memang bisa dipertemukan dengan rekan-rekan yang sudah disebutkan oleh Mbah Darmo, entah mengapa kita itu ingin sekali mengulik tentang Tosanaji Wesi Mulyo Wesi Sejati, yaitu Pusoko. Mungkin memang sudah menjadi adat tradisi budaya dan ini adalah salah satu peninggalan leluhur ya Mbah Darmo ya. Betul sekali. Ini kalau saya lihat di depan saya sudah terpampang nyata beberapa macam pusaka. Betul. Apa cuma ini aja Mbah Darmo? Ini hanya bagian sedikit. Ini masih sedikit? Iya, yang saya ada nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini bagian sedikit yang saya keluarkan. Saya masih punya kolektor 78 keris atau pusaka, tombak, dan yang lain-lainnya yang disebut dengan Tosanaji Wesi Mulyo Wesi Sejati. Masih ada 70 lebih, waduh. Kayaknya memang kalau dikeluarkan ke sini kita nggak akan selesai untuk mencari tahu apa aja ini gitu ya Mbah. Ini kalau saya lihat kayaknya setiap macam keris itu berbeda-beda deh Mbah. Apakah ini memiliki cerita tersendiri atau mungkin ada fungsinya sendiri Mbah Darmo? Iya, adik-adikku semuanya khususnya kaula muda ya, dari TV Desa Rorombo dan media yang lainnya ya. Kita kalau mengenal tentang suatu keris atau disebut dengan Tosanaji ya. Tosanaji atau Pusoko. Ya. Kenapa? Itu sebenarnya keris itu cuma atau Tosanaji itu terbagi menjadi 3. Jadi 3. Pertama yang kita pegang ini adalah yang disebut namanya keris gegaman. Gegaman. Kenapa disebut gegaman ya? Ini biasanya pada saat perang, cara megangnya tuh beda lagi. Gini, pegang gini, yang dipegang adalah warangkanya ditarik. Oh, berarti memang harus ada trik tersendiri untuk membuka pusaka. Betul. Itu ya Mbah ya. Ini kenapa saya sebut namanya gegaman atau gaman. Keris ini biasanya zaman dahulu kala itu dipakai untuk perang. Untuk perang. Saya stop dulu Mbah Darmo. Ya. Kayaknya setelah keris dibuka kenapa saya agak-agak merinding gitu. Aura ya, merinding. Ya? Iya, benar. Iya, itu karena setiap gaman atau keris ini itu yang bikin adalah orang-orang waskito, orang-orang yang hebat empu. Jadi keris ini mempunyai suatu yoni atau mempunyai pamor ya. Ini pamornya adalah banyu mili atau melati tumpuk ya. Ini kenapa disebut namanya gegaman buat gaman perang, karena ini adalah kuat. Ini terbuat dari besi aji termasuk besi pilihan, ada meteor dan ada biji-biji termasuk ada pasir, ada beberapa karakter. Wah, ya. Ini kalau dilihat usia pusaka itu kira-kira berapa puluh atau ratus tahun Mbah Darmo? Ini kalau nggak salah sudah ratusan tahun. Ini kalau nggak salah era Mataram tahun 1600. Wah, keren. Era Mataram. Ini kira-kira Mbah Darmo bisa mendapatkan sekian banyak pusaka dan itu adalah koleksi ya Mbah ya. Berarti kalau misalnya ada seseorang yang minat untuk membeli gitu, kira-kira dijual apa enggak sama Mbah Darmo? Jadi mohon maaf, saya adalah kolektor bukan kolektor ya. Ada lagi. Kolektor itu saya suka istilahnya mengumpulkan barang-barang peninggalan leluhur, saya simpan sebagai hobi atau kesenangan kebahagiaan buat saya. Kalau kolektor saya jual beli. Ya, jadi saya simpan. Berarti memang dari 70 sekian pusaka yang Mbah Darmo miliki, sebuah kolektor ya Mbah ya. Betul sekali. Akan dijaga sampai. Iya, sampai mungkin Tuhan memanggil saya. Semoga diberi umur panjang. Amin. Lalu ada apa lagi nih Mbah Darmo, boleh? Ya, ini tadi gegaman ya. Iya. Gaman. Nah, setelah gaman, ini ada namanya
istilahnya ageman. Ageman. Biasanya diagem. Ini biasanya ditaruh di belakang gini. Ya. Atau di depan boleh. Agemannya adalah suatu istilahnya kan sebagai keyakinan bahwa aku seneng tak konco lah. Ageman, podome kelambi. Iya. Yang dipakai di mana-mana pantas apa enggak gitu. Tidak fungsinya untuk perang. Tidak. Jadi bedanya kalau ageman gini, nun sewu. Ini kan keris ini ada gini. Ini buat pegangan gini. Ya. Ageman ini biasanya lebih agak tipis, kecil, kurang kuat. Yang diandalkan adalah pamornya. Ada banyu mili, melati ronce loh, mesti ngono tok kan gitu. Wah, berarti yang terukir di situ tuh juga punya macam-macam arti tersendiri juga ya, Mbak. Om yang jimbe dan apa banyak sekali keris. Setan koper, Yai Sangkelat. Ini dari sekian banyak keris yang Mbak Darmo punya, ada nggak yang senggol modot gitu, Mbak? Wadah, punyanya anak-anak yang nyuting-nyuting gitu ya. Punya tim-tim kita di sana. Ya, ini agak tipis, kecil, tapi pamornya bagus, namanya ageman. Biasanya seorang MC nggawe banyu mili, melati renteng, melati ronce, ya digawe cek pantes nge-MC, ya, gitu. Ya, lek dukun bayi nggawe projol kan itu ya. Projol. Nah, ini namanya ageman. Hanya untuk dibawa, untuk pantas-pantesan, ya, untuk istilahnya sebagai sugesti kita yakin dekonco lah. Pamornya apa? Kalau dulu sejarahnya Sunan Kudus, beliau punya keris namanya setan kober. Diwariskan kepada Aryo Penangsang, Adipati Jipang. Ya, ada lagi Kiai Sangkelat, era Mojopahit. Ada banyak tumbak baru kelinting, punyanya Ki Ageng Wonoboyo, Ki Ageng Mangir. Itu tadi gegaman, ageman. Ageman. Ya, yang berikutnya terakhir apa nih, Mbah? Adalah namanya keris tayuhan, tayuh. Keris tayuhan. Tayuh itu biasanya sebagai media yang ditanya. Seperti saya ingin sesuatu yang kita nggak tahu gitu ya. Bisa kita munajat, berdoa kepada Tuhan, ya Allah Gusti, saya istilahnya kan kepingin apa gitu kan. Ini sebagai medianya gitu, mohon maaf ya, sebagai medianya. Itu biasanya lebih tua. Nah, ini era Mojopahit. Mojopahit. Ini biasanya yang paling utama tuh yoni, ya. Jadi yoni itu apa, Mbah? Yoni adalah sesuatu yang ada di dalamnya. Oh, berarti ini adalah suatu tempat. Semua pusaka itu ada yoninya. Ada ya, yoninya. Ya? Nun sewu, ada penunggu lah. Jadi kita nggak boleh terlalu nanti. Pantesan mulai dari yang awal dibuka itu saya sudah merinding di sekolah, Mbah. Tapi saya penasaran tadi loh, Mbah. Kalau ada keris senggol modot saya mau, Mbah. Nanti mungkin keris senggol modotnya nanti kita buka di edisi terakhir ya. Di edisi terakhir. Ya. Sebenarnya keris itu cuma ada 3. Pertama ageman, gegaman buat perang, buat kadigdayan. Ada lagi yang namanya ageman. Kita bawa kemana-mana kayak istilahnya lek MC nggak wiki pantas kan gitu. Marno ada lagi yang namanya tayuh. Tayuh, oke. Tayuan. Ini kayaknya di sebelahnya lagi udah berbeda bentuknya ya. Beda lagi. Tapi ini tetap dalam jenis pusaka. Ya, ini namanya pusaka. Ini ada namanya tongkat pusaka atau tongkat komando. Tongkat komando. Zamannya dulu seorang pemimpin itu biasanya seorang pemimpin atau hulu balang, Tumenggung dan yang lain-lainnya itu bawa tongkat kayak gini. Isinya pasti ada besi atau tosan ajinya. Wow. Ternyata bisa dibuka ya. Buka. Saya kira cuma hanya tongkat aja. Ya. Ini adalah ternyata tongkat komando atau keris yang nanti bisa mengendalikan istilahnya pasukannya. Juga mempunyai yoni yang sangat kuat sekali. Kalau kita jelaskan lagi nanti panjang ini ya. Kalau cuma gini fungsinya adalah untuk mengendalikan ini aku seorang pemimpin. Berarti memang tidak semua orang memiliki pusaka tersebut ya, Mbak. Kebanyakan dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin. Seperti namanya tongkat komando seperti Insinyur Soekarno, Pak Harto, presiden-presiden kita, para jenderal, panglima-panglima perang dulu dia pegang namanya tongkat komando. Juga di dalamnya ada namanya keris atau pusakanya di sini di dalamnya. Pusaka bukan keris. Ya. Dan juga ini banyak, ada lagi tombak. Tombak. Tombak itu ada tombak yang pendek sekian. Ya. Sekian. Ini pendek. Itu biasanya tombak kayak gini yang megang biasanya wanita, perempuan, enak. Oh, yang pendek yang wanita boleh aja. Ini kalau buat perang itu dalam posisi jarak dekat. Nah, cara pegangnya kan gini, hampir sama dengan keris atau gaman.
Itu yang pendek. Kalau yang panjang Iya, mungkin yang panjang kayak gini. Oh, Nah, ini biasanya pakai berkuda atau jarak jauh buat nusuk. Berkuda. Ini berarti panjang. itu juga bisa dibuka, Bah. Ada ininya, ada pusakanya juga. Ada. Ya, coba. Ini gini. Bukan main ternyata ya. Kita berada di tanah Jawa. Siap. Dengan adat yang luar biasa jika kita ingin mencari tahu tentang itu semuanya. Lalu ada apa lagi nih, Bah? Dan di sampingnya apa tentang masih itu sama? tadi. Dan kembali sekarang keris yang banyak di luar yang dijual belikan. Ya. Ya, yang di pasaran ya, Nun Sewu ya. Itu ada keris yang namanya keris kunoan. Nah, Keris lawasan. kunoan. Mbah, ini bedanya pusaka sama keris. Itu Ya. bedanya apa sih? Sebenarnya hampir sama, cuma tajuk. Kalau keris itu melungker-melungker kayak gini ya. Lah ini bisa disebut pusaka. Lajer kenceng, genok luwe. Itu pusaka. Pusaka, wis oleh ae ngarani keris ya oleh ae timbang pure. Tapi saya tadi kalau mendengar Badarmo menjelaskan kan antara pusaka sama keris itu berbeda dalam bentuk dan jenisnya. Ini juga pusaka. Itu pusaka. Ngarani keris ya oleh. Boleh. Masih penasaran kan yang keris itu yang kayak gimana? Ini kategori keris. Kategori Karena keris. ada lo. Oh. Lo telu, lo Meliuk limo, gitu lo ya. pitu, lo tujuh, macam-macam. Ya, ini keris. Tapi bebas oleh ae. Jadi tadi ada namanya era keris lawasan kuno. Kuno itu lawas kayak gini. Ono lagi kamardikan yang dibikin pada saat kemerdekaan, setelah merdeka. Anyaran lah, kayak ini anyaran. Yang dalamnya sudah jelas. Ini anyaran. Meliuk-liuk ya, Mbah ya. Ini pun bebas. Anda mau gini boleh, karena anyaran. Karena besinya itu kurang bertuah. Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau yang lainnya tolong jangan, nggak sopan. Karena apa? Kalau anyaran ini biasanya buat di dukun manten, anak-anak pembawa kembang mayang, buat karnaval ya. Pesan-pesan buat teman-teman, tolong kita menghargai budaya leluhur kita, budaya empu-empu kita, orang-orang waskita winasis yang dulu membuat keris pusaka gegaman Taiwan Ageman ini dengan suatu tirakat tidak mudah dan prosesnya yang panjang. Maka dari itu monggo kita hargai, dan semuanya ini pasti ada sesuatu kekuatan yang menunggu. Jadi tolong jangan diremehkan. Tapi kembali, kita sebagai manusia ini adalah sebagai istilahnya hobi, sebagai istilahnya kita seni. Jangan dilihat ioninya. Yang paling utama kita harus percaya kepada Gusti Allah, Kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta. Kedua, menurut tatanan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad, kalau kita umat muslim, dan kita tetap ini adalah bagian dari hobi. Bagian dari hobi. Jangan terlalu dipercayai. Percaya boleh, tapi lebih percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu pesan saya buat adik-adik semuanya. Luar biasa. Baik, terima kasih Badarmo untuk di episode yang kedua kita berkunjung dan kita mengetuk pintu Badarmo. Ternyata kita dipinarakkan dan diberi informasi yang mungkin banyak dari teman-teman belum tahu tentang pusaka ini. Terima kasih Badarmo. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap mengulik tentang adat Jawa. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih semuanya. Rahayu.